pelayanan kepada publik dan juga memastikan seluruh program-program yang kami miliki tepat sasaran. Karena itu ketika saya mereview banyaknya sekali aturan, makanya saya berkonsultasi dengan guru saya dan sahabat saya, Pak Menkum, Pak Supratman, untuk bagaimana mencarikan jalan supaya regulasi-regulasi yang ada di Kemenpora ini bisa disederhanakan dan bisa tentu mempermudah dalam melakukan kegiatan sehingga ada istilah maksimal dalam hasil yang bermanfaat. Alhamdulillah pendampingan luar biasa dari Pak Menteri dan saya juga untuk sharing teman-teman menteri lain. Jadi kalau ada kebingungan, minta didampingin di sini dan terbukti ini tepat sasaran dan tepat waktu. Dari 191 aturan kita sudah delegasi sekarang menjadi tinggal 4 aturan saja. Satu mengenai kepemudaan pastinya, yang kedua mengenai itu bagaimana memasyarakatkan daripada olahraga ini, lalu ketiga prestasi, dan keempat tentunya yang terbaru untuk industri dan sport tourism atau pariwisata. Nah, kalau secara payungnya dari 1.500 pasal itu sekarang sudah turun hampir 60%, kurang lebih 600 pasal. Nah, yang menarik juga untuk cabur prestasi. Ya, kita ingin atlet kita sukses seperti Pak Taufik, juara olimpiade, juara dunia, tetapi aturannya sampai 700 pasal. Nah, sekarang jumlahnya tinggal 200 pasal. Dan alhamdulillah dari Kementerian Pariwisata sendiri juga sudah memberikan beberapa kegiatan job yang selama ini overlapping itu sekarang diberikan tuntas kepada kami, yaitu contohnya ya mengenai fasilitas stadion, fasilitas sirkuit, lalu juga fasilitas gelanggang arena, fasilitas lapangan, fasilitas olahraga bela diri, pengelolaan fasilitas olahraga lainnya, jasa penyelenggaraan event khusus, promotor kegiatan olahraga, dan kawasan buruh, aktivitas perburuan, dan aktivitas olahraga tradisional. Sekarang sudah ditransfer ke kami. Dan tadi Pak Menteri juga mengingatkan kembali, tidak cukup di sini. Bagaimana sinergi dengan kementerian lain yang program-programnya juga overlapping. Siap Pak Menteri, jadi kita laksanakan. Jadi nanti datang ke sini lagi. Nah, apalagi kita sudah ada 2 kesepakatan baru dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, dan insya Allah nanti sore juga ada kesepakatan dengan Menteri Pendidikan Tinggi. Jadi kembali lagi Pak Menteri, terima kasih atas pendampingan dan terobosan dari tim Pak Menteri termasuk Pak Menteri sendiri, sehingga delegasi 191 aturan ini bisa tepat waktu dan memang kami merasa sangat dibantu. Terima kasih Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri. Jadi teman-teman semua, tadi Pak Menteri Pemuda dan Olahraga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya yang kami lakukan adalah menerjemahkan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden, terutama di Astacita ke-7 Bapak, yakni adalah melakukan reformasi di bidang politik, hukum, birokrasi, dan lain sebagainya. Salah satu wujudnya adalah bagaimana seluruh kementerian itu melakukan sebuah tindakan yang nyata dalam rangka mensimplifikasi aturan-aturan yang terlalu overregulate di negeri ini. Sebagai informasi tadi saya sampaikan, mungkin sekitar jumlahnya ada 400.000 peraturan perundang-undangan di Indonesia, luar biasa banyak. Dan kami bersyukur hari ini Menpora melakukan sendiri, ya, menginisiasi sendiri untuk melakukan simplifikasi dari 191 peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga, sekarang tinggal menjadi 4. Jadi contoh yang baik
sebagaimana yang Presiden lakukan di beberapa sektor. Kemarin di sektor pangan, penyaluran pupuk, bahwa Presiden meminta supaya dilakukan penyederhanaan. Akhirnya kemudian sekarang hasilnya kita bisa swasembada. Dalam kaitan dengan pemuda dan olahraga, tentu tadi di samping kepemudaan, pembinaan, tetapi juga prestasi yang paling baik sekarang adalah bukan hanya soal prestasi, tetapi sudah ada sport tourism. Jadi ini sebuah kerangka kerja lintas kementerian yang sangat bagus. Karena itu saya berharap nanti ke depan teman-teman semua, kita berharap khusus di kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang mungkin kewenangan di kementerian lembaga yang lain masih tersebar. Nah nanti kita akan coba tentu atas inisiatif dari Bapak Menpora untuk membicarakan dengan kementerian-kementerian lain. Sehingga nanti dari sisi undang-undang, peraturan pemerintah, sampai kepada peraturan menterinya, untuk operasionalisasinya itu tidak saling bertentangan, tetapi sinergitas yang dilakukan sebagai satu kesatuan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Saya rasa itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Erik. Tadi yang kami lakukan di atas adalah Pak Menpora langsung menandatangani empat peraturan menterinya, ya, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian di waktu yang sama, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Dirjen Perundang-undangan langsung mengundangkan. Artinya hari ini resmi 4 peraturan menteri itu dinyatakan. Terima kasih. Rekan-rekan, misalkan ada 2-3 pertanyaan, ada yang bertanya, silakan Mas. Tes. Oke Pak, selamat pagi semua. Nice info dari Pak. Mungkin satu pertanyaan mungkin saya jawab Pak Menpora soal Pak Menpora terkait dengan olahraga dan juga hukum. Ini dua hal yang saling berkaitan begitu. Kemarin ada masalah polemik terkait dengan Mas Covid begitu. Mungkin boleh penjelasan dari masing-masing menteri bagaimana dari kedua kementerian ini dapat menegaskan kembali bahwa status dari payung hukum atlet di Indonesia yang memiliki darah keturunan begitu dapat dipertegas bahwa itu sesuai dengan hukum berlaku, karena kita melihat kasusnya seperti Malaysia yang memiliki sangkut paut kemarin, dan takutnya masalah ini nanti dapat dibawa ke event-event internasional yang Indonesia sedang menjalani. Terima kasih. Tentu kami di Kemenpora memastikan semua regulasi itu payung hukumnya undang-undang, tidak hanya cabang olahraga sepak bola. Ya, kita lihat beberapa cabang olahraga pun memiliki atau memberikan kesempatan banyak diaspora kita, ya, yang punya darah Indonesia untuk kembali tentu mengibarkan merah putih kita, seperti Marsyani Wolf yang renang itu sejak usia 16 tahun di SEA Games sudah memberikan 3 medali emas. Nah, jadi ini harus kita apresiasi, kita bangga, dan aturannya sudah jelas bahwa kewarganegaraan kita memiliki satu paspor. Itu yang kita. Tetapi saya juga mendorong bahwa sport diplomasi itu menjadi penting. Ya, kerjasama pemerintah dengan pemerintah lain itu harus kita tingkatkan, karena sport diplomasi ini menjadi sebuah kekuatan yang mengikat dua negara. Kalau kita ingat juga dulu, ya, prestasi olahragawan Indonesia pun mengibarkan beberapa prestasi di luar negeri. Mia Audina memberikan medali perak untuk Belanda, lahir di Indonesia, tapi ngasih perak ke Olimpiade. Lalu kalau kita lihat beberapa atlet bulu tangkis kita yang juga bertanding di Amerika, sempat kalau saya tidak salah ada yang juara dunia di bulu tangkis di double waktu itu, Tony Awal di sana. Ya, artinya aturan payung hukum jelas. Kita kiblatnya ada payung hukum di Indonesia. Tetapi sport diplomasi, kerjasama olahraga kita dengan banyak negara, termasuk yang memberikan kesempatan beberapa atlet kita memperkuat negara lain, itu sah-sah saja. Dan itu bagian dari persahabatan dua negara. Gitu. Kalau
dari Kementerian Hukum kan tadi sebenarnya sudah dijawab Pak Menpora, ya, sudah sangat clear ya. Tetapi saya garis bawahi tadi ada kata-kata yang sangat penting. Diplomasi olahraga itu penting, hubungan antar negara itu penting. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa undang-undang kewarganegaraan saat ini lagi kita persiapkan dibahas di DPR. Pemerintah sedang menyelesaikan finalisasinya. Tentu nanti itu kita dengar semua, termasuk dari Kementerian Pemuda dan Olahraga menyangkut soal kewarganegaraan seperti apa. Nanti dalam mudah-mudahan tahun ini selesai sehingga polemik-polemik yang terjadi itu tidak akan muncul lagi. Yang jelas bagi Presiden tugas kami semua tentu di bidang masing-masing. Yang paling penting adalah merah putih berkibar di seluruh area. Tujuan kita itu. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi? Silakan Mas. Habis ini satu pertanyaan lagi. Terima kasih Pak. Selamat siang. Dua pertanyaan saja Pak Menteri, Pak Erick sama Pak Menteri Hukum. Kaitannya dengan tadi ya sangat respect sekali 1291 peraturan di regulasi menjadi tidak mudah untuk seperti itu. Ini yang ingin kita tanya Pak. Sebenarnya tujuan paling besar ini sebenarnya dengan orkestrasi dalam rangka untuk mensukseskan cita-cita Pak Prabowo seperti apa? Goal paling utama ini yang akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Pemuda. Kemudian yang terkait mengenai ini kita tahu bahwa dengan regulasi ini sangat efisien, anggaran akan juga diperketat, tapi hasilnya juga maksimal. Apakah itu juga berkaitan juga nanti akan ada anggaran yang memang betul-betul dipangkas maupun juga kaitannya juga akan menjadikan target utama dari kedua kementerian ini. Terima kasih. Tentu untuk masing-masing payung regulasi yang ada 4, masing-masing punya targetnya. Contoh misalnya memasyarakatkan olahraga. Hari ini dengan demografi kita yang muda, itu partisipasi di olahraganya hanya 17%. Jepang yang penduduknya makin tua, itu partisipasi olahraga di masyarakatnya sudah sampai 65%. Dan impact masyarakat berolahraga itu ada hal-hal yang lain. Contoh misalnya dengan masyarakat yang sehat, ke depan ya cost daripada pelayanan kesehatan bisa lebih terukur karena kan semua makin tua. Nah, kalau masyarakat yang berolahraga, nah, disitulah kita masukkan bagaimana nanti peran memasyarakatkan olahraga menjadi yang sangat penting selain membangun karakter bangsa di situ. Dan kita sudah ada kerjasama dengan Bappenas. Di situ ada yang namanya manajemen talenta nasional, di mana jadi anak-anak SD, SMP, SMA kita dorong juga untuk berolahraga. Nah, hal-hal ini ada kalau prestasi jelas, POI, PONI kita hargai, Kemenpora tentu sebagai payungnya, federasi bisa berjalan dengan baik, tetapi jangan terjadi birokrasi baru antara PONI, POI, Kemenpora dan federasi yang hari ini masih ada dualisme cabang olahraga. Di regulasi yang disetujui Pak Menteri jelas nanti kita kasih waktu musyawarah dalam mufakat. Kalau tidak, kita akan membentuk tim satgas untuk mengambil alih. Ini bukan berarti kita intervensi, karena Bapak Presiden selalu bilang tidak mungkin kita ingin punya targeted program atau sebuah yang tadi disampaikan Pak Menteri yang namanya hasil yang baik kalau kita terpecah-pecah. Yang terakhir, saya nggak bisa jabarkan satu-satu, yang tidak kalah pentingnya bahwa jangan juga olahraga ini menjadi cost oriented. Itulah kenapa sport tourism, sport industri itu dipindahkan ke kami, bahwa banyak nilai-nilai daripada sport tourism, sport industri itu punya pemasukan besar buat negara. Nah, ini yang kita akan dorong bagaimana kegiatan-kegiatan sport tourism ini bisa mendorong daripada pertumbuhan
daripada ekonomi dan juga pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi semua ada tolak ukurnya dengan payung-payung yang 4 tadi. Baik, pertanyaan terakhir ada? Silakan Mas, terakhir ya. Dari mana? Kaitannya dengan hukum olahraga dan juga sport industri tadi Pak. Baru banget Pak ada kejadian di klub Liga 1 yang PSBS gitu ya Pak, nggak dapat gaji berapa bulan gitu. Bahkan untuk latihan aja dia katanya nggak ada air gitu Pak. Mungkin ada tanggapan juga Pak untuk artinya izin kontrak juga Pak, gimana gitu. Terima kasih. Sebenarnya kalau isu di persepak bolaan itu liga sudah punya mekanismenya. Ya. PSSI sudah mempunyai payung hukumnya NDRC. Itu pertama di Asia, di mana perlindungan pemain. Tapi mekanisme liga bagaimana mengontrol klub-klubnya itu ada yang namanya club licensing. Dan sepengetahuan saya ada mekanisme liga yang mengunci pendapatan. Karena dulu liga memberikan pendapatan kepada masing-masing klub itu hanya kalau tidak salah 5 miliaran. Di tahun ini sudah sampai naik ke 17 miliaran. Artinya nanti penyelesaian dari NDRC dan liga memproteksi pemain itu yang motong dari keuangan klub itu sendiri. Jadi sekarang sudah lebih terlindungi dibandingin seperti dulu. Itu nanti mungkin mekanismenya silakan tanya ke liga dan silakan tanya ke NDRC. Baik, terima kasih cukup. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya dan salam olahraga.